Maksud dan tujuan pendataan dengan sebaik mungkin sebelum melakukan wawancara kuesioner pendataan. Jadi yang mendasari apa tadi yang menjadi apa adanya survei PLK UMKM itu apa nanti dijelaskan supaya responden itu lebih yakin. Sekitar bintang enumerator. Jadi Bapak Ibu sebelum wawancara dimulai perkenalkan diri, jelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut. KUMKM. Nah ini kita ambil dari ini saya sekalian narasumber DPS ya, Pak, tapi saya butuh bantuan. Jadi sekalian ya Bapak Ibu, jadi saya biar tapi kecil bisa terbaca sama pembuatan ya. Ini tampilan yang ada di capinya Bapak Ibu nanti. Untuk link ininya sudah dibagikan Pak, link loginnya. Nanti login itu nunggu dari kementerian. Jadi Bapak Ibu kemarin kan sudah diminta untuk mengisi email ya. Jadi nanti akan didaftarkan. Nah sementara saya ini memakai untuk pembelajaran, saya dikasih sama Pak Kris kemarin user dinas Pak, dinas provinsi. Jadi saya coba biar untuk mempermudah. Jadi saya langsung lihatkan Bapak Ibu tampilannya yang Bapak Ibu ada di HP nanti akan seperti ini. Jadi sementara kita lakukan ini aja dulu ya. Kelihatan apa buatan ini yang bawah udah kelihatan. Terus enaknya ini ditampilkan apa enggak ini? Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di blok 1 pengenalan tempat usaha nanti akan ada pertanyaan tentang ini. Ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Bapak Ibu tidak usah mikir karena ini mudah. Nanti akan tinggal pilih aja. Nah, seperti ini udah muncul. Jadi tinggal klik gitu. Oke. Jadi akan muncul kalau pemilihannya. Jadi tinggal menuliskan nama. Ini saya coba sih nama kan. Jadi diisi nama lengkap usaha. Ya, blok 1 memuat informasi dasar terkait identitas, nama, tempat, dan lokasi usaha. Kalau yang rincian 101 sudah otomatis ya tadi. Jadi langsung aja, ini kan tidak ada masalah nih. 101 sampai 104 itu saya kira sudah tidak ada masalah karena Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja, tinggal milih. Cara milihnya tinggal diklik di sininya. Nanti terus lanjut saya. Ini ya. Blok paling sederhana tetapi harus diupayakan tetap dicacah dengan sebaik mungkin karena informasinya sangat mendasar untuk tindak lanjut kebijakan atau intervensi. Jadi pada saat kayaknya sepele ini, tapi mohon diperhatikan pada saat pengisian di blok 1 ya. Karena nanti untuk selanjutnya nanti ini tadi yang saya sampaikan lebih mudah ya. R101 ID tunggal KUMKM si KUMKM file base sistem data telah terverifikasi. Ini sudah tadi. Lanjut saya lanjutkan ini untuk nama lengkap usaha R106. Ini yang 106 isikan nama lengkap usaha atau perusahaan. Jika tidak memiliki nama secara khusus, jadi jika tidak memiliki, maka dapat ditulis dengan nama produk dalam kurung nama pengusaha. Contoh, seblak khas Bandung Kang Ujang.
Jadi contoh penulisannya ya. Kalau memang sudah ada tempat usaha, jadi kalau memang sudah ada nama usahanya, Bapak Ibu tinggal menyalin. Tapi kalau emang usaha tersebut belum mempunyai usaha, dikasih nama usaha dalam kurung nama pemilik. Nih. R107 isikan nama komersial atau populer, usaha atau perusahaan jika ada. Ya, jika ada. Contoh, Indomaret Sukajadi 2 dengan nama pada R106 PT Indomarto. Jika usaha tidak memiliki nama komersial atau populer, maka isikan nama yang sama dengan R106 seperti contoh di samping. Jadi kebetulan ini contohnya Nera Baby Store. Jadi karena dia tidak mempunyai nama populer, jadi diisikan sama. Untuk tempat usaha, jadi ini hanya ada pilihan bangunan campuran dan bangunan usaha. Apa sih Bu yang dimaksud bangunan campuran dan bangunan khusus? Ini bangunan khusus adalah bangunan khusus usaha adalah unit bangunan yang memiliki atap, dinding, dan lantai yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara bangunan campuran adalah unit bangunan yang memiliki atap, dinding, lantai yang sebagiannya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan sebagiannya lagi digunakan untuk kegiatan lainnya. Contohnya, karena yang kaki 5 keliling lainnya tidak termasuk dalam pendataan yang tahun ini, jadi saya lewati aja. Saya kasih contohnya. Ini yang termasuk bangunan khusus usaha, jadi memang untuk usaha, tanpa dipakai untuk tempat tinggal maupun kegiatan lainnya. Kalau yang ini bangunan campuran, tahu kan bedanya ya Bapak Ibu ya? Bisa digunakan untuk tempat tinggal. Ini diisi selengkap mungkin ya Bapak Ibu. Nama RT, biasanya nomor telepon. Ini sekarang tidak mandatori lagi untuk telepon Pak. Kemarin saya coba di aplikasi yang terbaru sudah tidak mandatori. Karena kemarin itu sempat mandatori. Jadi mandatori itu di kuesioner Bapak Ibu itu ada tanda bintang. Itu isian yang wajib diisi. Tapi untuk papernya mungkin masih sama dengan yang kemarin saya TOT di Solo. Tapi untuk aplikasinya saya lihat tadi malam, karena saya terakhir dapat aplikasi terbaru itu kemarin jam 4 sore dari Pak Kris. Jadi ada update terbaru lagi. Alhamdulillah sudah tidak banyak yang mandatori. Jadi lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut ya. Nah, ini. Tapi ini tadi meskipun bukan mandatori, upayakan untuk menggali semaksimal mungkin informasi terkait kontak usaha seperti nomor telepon, fax, website jika ada. Jadi tetap diusahakan diisi kalau memang punya. Tapi kalau memang tidak punya, ya udah nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang sedapat mungkin pengusahanya tidak punya tapi anaknya punya, boleh dicantumkan nomor telepon anaknya. Siapa tahu Bapak Ibu ada isian yang terlewat, jadi mudah untuk menanyakan tanpa harus kembali lagi. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kelewat apa mungkin lupa pada saat penjajahan itu terlewat, jadi bisa ditanyakan. Ini ya, ini yang saya maksudkan, upload foto atau tag lokasi atau isikan nilai latitude dan longitude sesuai usaha berada. Jadi Bapak Ibu sudah ini ya tahu open kamera ya. Ya, jadi nanti itu bisa langsung di tagging di sini. Bisa Ibu foto usahanya dulu, baru nanti sampai rumah diupload itu bisa. Jadi untuk geotaggingnya ada 2, bisa pakai kamera biasa, bisa pakai open kamera. Tapi kemarin kesepakatan dengan Pak Kris kalau bisa memakai open kamera saja. Ya, jadi yang di tagging tempat usahanya. R201 ini tentang kegiatan utama ya. Kegiatan utama usaha
utama usaha atau perusahaan dengan selengkap-lengkapnya, dimulai dari kata kerja, meliputi input, proses, dan output. Jadi ini disuruh nulis sejelas-jelasnya karena apa Bapak Ibu? Untuk mempermudah Bapak Ibu menentukan kategori usaha. Jadi minta tolong pada saat menulis di kegiatan utama usaha, tuliskan sejelas-jelasnya. Dia perdagangan besar, perdagangan eceran, itu harus ditulis karena KBRI-nya berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu verifikator dalam memverifikasi biar lebih mudah. Ya. Contoh penjualan baju bayi secara eceran di toko. Setelah mengetahui kegiatan utama, isikan kode kategori usaha yang berada di kotak sebelah kanan dengan benar. Ini tugas enumerator ya. Ingat, kategori AOT tidak terdata ya. Jadi kalau ada usaha yang termasuk kategori AOT tidak usah. Ini cakupan kategori KBRI, ada B sampai U. Jadi nanti bisa langsung saya kasih contohnya aja. Ya. Ini LPSP. Ini deskripsi kegiatan usaha merupakan kunci utama dalam penentuan kode kategori usaha atau perusahaan. Hal ini dikarenakan kadang ada usaha atau perusahaan yang memiliki lebih dari satu kegiatan atau bidang usaha atau usaha dengan produk yang beragam. Ketersediaan informasi terkait kegiatan utama yang jelas akan mempermudah penentuan kategori sehingga baik kategori maupun KBRI usaha atau perusahaan sehingga dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ini karakteristik kategori ya. Ini contoh yang kategori B, ini contoh yang kategori D. Ini yang kategori C, industri pengolahan. Konsep dan definisi industri pengolahan. Kadang ada yang salah dan bingung. Masuk C atau masuk G. Nah, konsepnya seperti ini. Industri pengolahan, kegiatan produksi yang mengubah barang dasar atau barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Ini yang dimaksud dengan industri. Ciri-cirinya bagaimana? Ada produk yang dihasilkan dari bahan baku, ada proses olah sehingga terjadi perubahan produk secara permanen dan ada nilai tambah. Ini yang ciri untuk kategori C, industri pengolahan. Ya. Ini formatnya. Jadi nanti Bapak Ibu jika menemukan kategori usaha dengan kategori C, ingat awalnya ditulis seperti ini: membuat atau memproduksi atau mengolah. Jadi nanti dalam mempermudah pencarian di KBRI-nya. Tambahkan jenis produk yang dihasilkan atau barang yang dihasilkan ditambah bahan baku. Contohnya seperti itu. Ya, kata kunci beberapa dari kegiatan industri pengolahan seperti ini ya. Menjahit itu termasuk C. Tapi kalau permak bukan kategori C lagi. Ya, nanti akan ada contoh di belakang. Tapi kemarin dari Dinas Koperasi supaya mempermudah Bapak Ibu nanti akan dibuatkan resume kayaknya tentang KBRI itu. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, ada itu di Play Store bisa download Sibaku Mobile. Itu punya BPS. Jadi lebih mudah jadi mencari kategori.
kategori G ya. Kategori G, perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor. Ini untuk kategori usaha kategori G. Pasti ya, konsep dan definisi dari kategori G tersebut, perdagangan itu membeli dan menjual barang yang sama tanpa ada perubahan teknis. Jadi hanya menjual tanpa ada perubahan. Beda sama yang C tadi ya. Kalau yang C kan ada nilai tambah, berubah. Kalau G itu enggak. Jadi bahan bakunya apa, ya itu sama yang dijual. Reparasi kendaraan bermotor, objeknya adalah kendaraan bermotor. Secara utuh, kegiatannya dapat berupa reparasi atau perbaikan dan juga salon. Cirinya, kalau untuk kategori G, bisa perdagangan dengan skala besar dan eceran. Makanya kalau G nanti tetap dituliskan untuk kategori usaha besar maupun eceran, karena KPLI-nya berbeda. Bisa di lokasi tetap atau tidak tetap. Bisa dengan media lain atau online. Tidak semua objek benda yang diperdagangkan termasuk kategori G, seperti perdagangan pulsa telepon. Ini, kalau pulsa, dagang pulsa telepon itu tidak masuk ke kategori G lagi, meskipun dia jual pulsa ya, pulsa Bu, kenapa kok bis enggak masuk G? Karena dia masuk kategori J, komunikasi nanti. Ya, dagang pulsa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menemui counter pulsa itu masuknya bukan di G tapi di J. Listrik D dan tanah dan rumah R. Ini format penulisan ya dalam deskripsi nanti untuk kategori G, jual atau dagang ditambah grosir atau eceran ya, nanti tambah produknya itu apa, tempat usaha, bangunan atau media tertentu, tambah spesifikasi bangunan khusus atau umum, bekas atau baru. Nah di sini ini yang kadang susah, kalau nggak ditulis lengkap susah dalam menentukan KPLI, karena di G itu selain besar eceran ada perdagangan baru dan bekas. Jadi tuliskan deskripsi yang jelas, jadi nanti biar untuk mempermudah dalam pengisian KPLI. Formula umum dalam kegiatan reparasi, karena di G tadi ada perdagangan dan reparasi. Untuk format penulisannya reparasi atau perawatan mobil atau motor. Jadi khusus untuk kendaraan bermotor yang di G. Ya, contoh penulisannya ya, ini di bawahnya ada beberapa contoh penulisan. Ini yang untuk kategori I, bersifat jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong atau konsumen dengan kebutuhan tertentu atau kos. Biasanya sudah ada fasilitas dan risiko kerusakan fasilitas ditanggung pemilik usaha. Jadi ini kategori ini itu akomodasi dan penyediaan makan minum. Yang akomodasi itu ini ya, kerusakan fasilitas ditanggung pemilik usaha. Kalau kos-kosan kan ditanggung ya Bapak Ibu. Kalau kontrak rumah enggak kan? Nah, bedanya kalau yang masuk kategori I, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, itu contohnya itu resiko ditanggung oleh pemilik. Bedanya itu di pot minum, kafe atau rumah makan. Nah ini yang termasuk kategori I. Yang kos apa yang kontrakan? Yakin ya? Kos ya. Dan satu lagi. Nah ini apa? Masuk kategori apa tadi? Tergantung ya. Kalau dia jual apa? Dagangannya sudah sosis, dia jual berupa sosis mentah tanpa ada proses, berarti masuk G ya. Kalau dia dari ikan ayam berubah menjadi sosis, masuk G. Pintar.
disesuaikan, ya. Jadi Berdasarkan proses sesuai tadi. KPL. Jadi J. A, B, C, D itu tadi. Jadi G sesuai dengan usahanya, kategori usahanya. Sampai sepeda. Kalau G itu khusus kendaraan bermotor. Maksudnya apa ini? Nggak sampai sepeda. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ya, pinter. S ya maksudnya ya. Ya, jasa. Karena sepeda bukan sepeda motor. Ya pinter loh Pak ini Pak. Yang mudah-mudah ya pinter-pinter ini. Amin. Ya. Amin, Bu. Kalau ini apa ini? Tapi gede bisa tergantung sih ya. Jadi lihat kondisinya. Bisa kategori C, tapi bisa berupa gede makan minum. Ya penyediaan ya I. Ya tergantung. Ya. Jadi kalau dia khusus tanpa ada warungnya, kan jadi industri dia daripada mentang jadi jadi. Jadi yang produksi sendiri, jika yang jual sendiri. Kalau tergantung Pak, jadi nanti menyelesaikan tempat usahanya itu apa? Dia kalau produksi sekaligus ada warungnya, seperti Cak Kidi. Itu maksudnya apa Cak Kidi? Ya, maksudnya I Pak. Ya pinter-pinter ini. Ya. Kalau ini rumah dijual. Real estate. Maksudnya real estate. Ya, si bangkunya dibuka kalau yang ini untuk yang muda. Nah ini pemakcin tadi apa? Pemakcin. S. Kadang-kadang ini mudah Pak, tapi kadang keliru itu nanti ke belakangnya keliru. Jadi mungkin agak ini ya. Ini dipahami dulu, karena kalau penentuan kodenya itu Bapak Ibu salah, ke belakangnya nanti salah. Daripada harus mengulang, karena ada yang lompat, ada rincian yang nanti langsung menuju ke G dan ada yang selain G. Jadi hati-hati pada saat di sini. Ya, pada saat menentukan kodenya, KPL-nya nanti jangan sampai salah. Karena pada saat kode sudah ditentukan Pak, nanti ke belakangnya ikut gitu. Khawatirnya saya salah, masih belum paham ini masuk mana ya gitu. Di awal ya harus benar, baru nanti ke belakangnya. Kalau ini sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya ini. Ini kan produk utama barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi ditulis. Contoh, misalnya kegiatan utama R201 terisi perdagangan baju bayi di toko secara eceran, maka produk utamanya dapat diisikan baju bayi. Ini ya, ini penting. Jadi kalau nanti di lapangan ditemui beberapa responden yang memiliki usaha ini, jika produk utama adalah jenis produk dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan usaha atau perusahaan sesuai kegiatan utama pada R201 yang memiliki kuantitas atau volume penjualan terbesar. Jadi yang utama itu yang volume dan penjualan terbesar. Jadi yang dituliskan di produk utama itu yang mempunyai volume penjualan terbesar. Jika sama Bu, seandainya jika sama, apa yang menentukan selanjutnya dia menjadi kategori utamanya yang mana? Jadi nanti penentuan kegiatan utama yang pertama itu nilai produksi, omset, pendapatan terbesar, volume produksi atau penjualan terbesar, waktu terbanyak yang digunakan, yang selanjutnya tergantung pernyataan
topik utamanya. Jadi nanti sudah ada contoh KBLI-nya, sudah ada materi di share ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya lupa bisa buka-buka lagi di materi ini. Nih, contoh nih yang G yang bisa banyak ditemui nanti kan kategorinya G, G ya. Perdagangan eceran sayur-sayuran yang dilakukan di pinggir jalan atau jalan umum atau kaki lima. Ini contoh ya, tapi untuk kaki lima jangan didata karena tidak masuk dalam pendataan yang sekarang. Ini contoh aja. Bengkel reparasi atau perbaikan dan perawatan mobil. Contoh penulisan dan uraiannya. Ini ya, ini ralat ya Pak ya. Tetap untuk kode KBRI 5 digit nanti ditulis enumerator nih. Kasihan ini verifikatornya nanti kalau yang isi. Jadi nanti tetap yang isi para enumerator ini. Ya Pak Gena ya, alat yang terbaru gitu. Kode KBRI 5 digit bersifat mandatori. Mandatori itu wajib diisi. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengisi KBRI 5 digit tidak bisa lanjut dan tidak bisa nyimpan. Ya, jadi wajib terisi. Nanti itu ada pilihannya kok. Di ininya ada pilihannya. Saya sambil bukakan ininya. Untuk KBRI-nya. Nah. Salah. Kalau penulisannya sudah benar, itu kategorinya ini kan saya udah kategori penyediaan makan minum ini. Kalau deskripsinya Bapak Ibu dalam penulisan tadi sudah sesuai, nanti pilihan KBRI-nya itu pilihannya tidak terlalu banyak. Ya, tapi nanti tinggal dipilih sih, tinggal Bapak milih-milih cocokkan mana yang sesuai sama kegiatan utama tersebut. Ini saya coba ngisi-ngisi aja ya, saya isi-isi aja kemarin itu. Saya isi-isi aja. Saya untuk mengetahui yang mandatori, non mandatorinya itu apa? Udah ada perubahan atau belum kemarin? Ini ya. Tahapan dalam penentuan KBLI tadi untuk G ada perdagangan besar dengan eceran sudah saya sampaikan. Jadi nanti ini bisa dibuka-buka lagi pada saat penentuan KBLI. Bekas atau baru itu ada bedanya KBLI-nya. Jadi nanti jangan sampai salah. Eceran besar kalau G ya, ini eceran untuk kategori G. Baik eceran baik besar, dagangan besar, eceran itu berbeda. Untuk barang baru bekas KBLI-nya berbeda. Jadi hati-hati. Status badan usaha, di sini status badan usaha ada 8 pilihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti milih dari salah satu. Nggak usah saya inikan ya, nanti nggak nyampe nanti. Kalau bisa nanti kita praktek pengisian bareng-bareng. Ya, jadi nanti pada saat ke lapangan biar paham. Ini untuk blok selanjutnya yang 206 ya Pak ya. Tidak terlihat sentralnya berapa. NIB ya. Oh, ini 205 modal usaha saat pendirian. Isikan nilai modal usaha pada saat pendirian usaha. R205 bersifat mandatori. Jadi modalnya harus ditanyakan dan diisikan, wajib ya, karena ini
induk berusaha NIB, identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Ini yang dibidangi Pak Sumino ya Pak. Jadi NIB ditanyakan usaha tersebut mempunyai NIB enggak? Kalau usaha itu sudah mendaftarkan, biasanya yang melegalkan dari dinas koperasi Pak. Oh, dinas perizinan itu mungkin termasuk ada di premis nanti yang dikasih ya Pak yang sudah punya NIB ya, gitu. Untuk modal usaha tadi kan wajib diisi Pak. Apa sih yang dimaksud modal usaha tadi? Ini modal usaha saat pendirian adalah seluruh uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha pada awal beroperasi, baik berasal dari milik sendiri atau pinjaman pihak luar. Jadi seluruh uangnya dan barang-barang yang digunakan untuk usaha itu yang dimasukkan dalam rincian 205. Jadi jangan hanya tanya uangnya aja, termasuk barang-barang yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut itu kira-kira berapa nilainya, itu dimasukkan menjadi modal usaha. Ya, kalau seandainya beli blender, buat jus kan, modalnya apa Bu? Selain buah, uang tunai, gula, dan blender itu tadi, barang-barangnya itu dan mejanya itu diperkirakan nilainya. Kira-kira itu kemarin pas berdiri harganya berapa? Itu termasuk dalam modal usaha. R207 mulai beroperasi bulan tahun. Wajib diisi. Ini untuk blok 3 identitas pengusaha, nama pengusaha wajib terisi, jenis kelamin. Ini ada pertanyaan 302B, disabilitas apa enggak? Tanggal lahir pengusaha. Ini ada rambu-rambu. R303 wajib terisi, tanggal lahir pengusaha tidak boleh lebih muda dari 15 tahun pada saat pencacahan. Ya, pengusahanya nanti dipastikan kalau ada umur 15 tahun. Apa salah ngeklik, salah mencet? Mungkin karena ini kita menggunakan capi ya, takutnya pengennya nulis angka 3, kepencetnya angka 1. Nanti perlu kehati-hatian, jadi perlu dipastikan lagi sebelum dikirim nanti. Ini untuk pemilik, apabila usaha atau perusahaan tidak dijalankan secara langsung, sedangkan pemilik tidak dijalankan secara langsung, yang dimaksud pemilik ya, pemilik dan penanggung jawab apabila usaha atau perusahaan dimiliki dan dijalankan secara langsung. Jadi kalau seandainya yang tadi jual jus itu Busri itu ya pemilik, tapi dia yang mengerjakan tiap harinya, itu jadinya Busri sebagai pemilik dan penanggung jawab. R305 wajib terisi dengan 15 digit nomor atau angka. Nik pengusaha. Ini nik pengusaha itu harus sesuai. Saya nyoba kemarin tak karang itu nggak mau. Jadi Bapak Ibu tanyakan niknya. Kalau bisa difoto aja KTP-nya. Takutnya ada salah penginputan Mbak. Biasanya gitu. Kesusu-susu salah input, angka 6 dikira angka 8. Ya itu kadang Pak. Jadi daripada nanti bolak balik difoto aja niknya. Permisi Bapak Ibu, kalau diperkenankan saya pinjam KTP-nya. Jadi nanti kalau ada kesalahan dia tidak bingung. Karena ini harus sama. Saya coba ngarang nggak bisa kemarin. R307, apakah alamat tempat usaha sama dengan alamat pengusaha? Ini ada pilihannya, ya atau tidak. Kalau ya,
itu klik cek ini. Ya. Kalau nomor HP ini mandatori ya. Kemarin saya coba saya isi 08 sekian, ini masih mau. Tapi ini mandatori, wajib isiannya. Ya. Lanjut ke tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pengusaha itu tinggal pilih ya Bapak, tinggal pilih aja. Ini untuk jenjang pendidikan formal adalah jenjang pendidikan tertinggi atau terakhir yang ditamatkan oleh pengusaha. Jadi kalau bilang saya sarjana, betul pastikan sudah lulus apa belum. Oke, jadi yang dimaksud pendidikan di sini itu ijazah tertinggi yang dimiliki. Ya. R311A isikan, ini pertanyaannya apa Pak? Apakah menjadi anggota koperasi? Itu ada pilihannya ya Bapak ya. Pilihannya ya atau tidak. Jadi tanyakan menjadi anggota koperasi apa tidak. Kalau iya, ditulis ini jenis koperasi yang diikuti koperasi apa. Untuk rincian 312, selain usaha yang dijalankan saat ini, apakah memiliki pekerjaan lain? Itu pun ditanyakan ya. Jadi pada rincian 312 ini, apakah pengusaha sedang menjalani profesi atau pekerjaan yang lain? Misalkan ada pekerjaan yang lain ya, seperti PNS, TNI Polri, pegawai BUMN atau BUMD dan lainnya. Dan rincian 310 hingga 312 wajib terisi. Jadi dari tingkat pendidikan sampai usaha yang dijalankan itu wajib terisi semua. Kita masuk ke blok 4 ya. Jenis standar, kita masuk blok 4A, izin dan standarisasi usaha. Jenis standar usaha atau produk yang dimiliki. Yang pertama, izin prinsip. Ini kayaknya kalau yang di los-los pasar kayaknya punya apa enggak Pak? Izin-izin seperti ini. Tidak ada ya? Kalau nggak ada yang kemarin diisikan, nggak usah diisi, disimpan aja bisa langsung clean. Kalau itu tidak ada ya, hanya usah di-clean tadi ya Pak ya. Oh iya. Nah ini nanti ditanyakan sesuai kepemilikan. Kalau untuk UMKM kayaknya banyak yang tidak punya, yang punya hanya ini ya PIRT. Ini coba ditanyakan nanti pada responden. Ini saya lewat aja. Itu penjelasan
memang menyesuaikan. Kalau memang tidak punya ya sudah. Itu hanya milih ya tidak. Ya Pak ya. Hanya ditambahkan aja. Ya, dari Oke. Nah, ini sama. Kita izin dan standarisasi usaha diisi dengan standarisasi yang dimiliki usaha atau perusahaan. Jika izin yang dimaksud ada, berikan tanda checklist di kolom sebelah kiri dan tuliskan jumlah yang diminta. Ini misalkan ya Bapak ya punya merek halal gitu, atau ISO berapa gitu ya, usaha-usaha yang menengah besar ya Pak ya, biasanya yang sudah ya. Oh kalau di Pati banyak yang nggak punya, aman Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Karena saya nggak tahu premisnya gimana nanti ya Pak ya, tapi kayaknya mungkin yang di Pati Kota mungkin ya Pak ya, yang ada banyak itu Pati Kota. Ini tentang lanjut bisa dibaca, ada SNI, ada dari MUI, sertifikat halal. Ini banyak sekali. Nah ini lanjut blok 5 Bapak, karena banyak yang nggak ada di Pati, jadi lanjut ke blok 5. Tampilan blok 5 mengenai izin dan standar usaha. Blok 5 Bapak. Oh, penghargaan. Oh, penghargaan usaha atau perusahaan. Jadi di sini ditanyakan, apakah usaha yang didatangi oleh Bapak Ibu apakah pernah menerima penghargaan, baik itu penghargaan pemerintah, penghargaan non pemerintah, dan penghargaan internasional. Oke. Referensi waktunya sama, ini adalah selama usaha berjalan. Jika ada, berikan tanda checklist di kiri dan tuliskan jumlah yang diminta. Ini tidak mandatori ya, jadi tidak wajib isiannya. Jadi kalau nggak ada, diklik simpan. Jadi bisa hijau ya Pak, bisa clean ya. Lanjut ke blok selanjutnya. Iya, mantap. Nah, ini di blok sebelum masuk ke blok 6, ini ada penegasan ya. Yang dimaksud 1 bulan yang lalu adalah bulan Maret tahun 2022. Jadi ada beberapa pertanyaan yang di situ bilangnya sebulan yang lalu di kuesioner ya. Itu yang dimaksud kondisi pada saat bulan Maret tahun 2022. Ya. Blok 6, bahan baku atau penolong selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya. Jadi sebulan yang lalu referensinya bulan Maret. Kondisi pada saat Maret itu bahan baku yang diperlukan atau penolong itu apa saja untuk usaha tersebut. Itu yang ditanyakan. Jadi di sini ada yang A itu bahan baku utama, yang B bahan baku lainnya, C bahan baku penolong. Jadi nanti kalau seandainya yang utama itu apa, yang lainnya ditanyakan apa, kalau emang kurang, diklik tambah di atasnya. Bahan baku penolong kan biasanya lebih dari 1 ya, tergantung usahanya sih Bapak Ibu. Tapi nanti dipastikan kalau Bapak Ibu mau menambahkan, tinggal klik di atas ini, tambah untuk menambahkan bahan baku penolongnya yang lain. Jadi di sini juga diminta satuannya apa, nilainya berapa. Jadi kayak ini di sini di komputernya nanti tinggal sesuai macam-macam Bapak, itu nanti bisa tergantung. Seandainya saya tambah ya, itu sudah disimpan, bisa ditambah ya. Karena sudah saya simpan, kayak bisa ditambah. Nanti tinggal
lalu atau yang terakhir ada kegiatan. Khawatir mungkin pada saat bulan Maret tidak ada kegiatan, jadi tetap bisa terisi. Ya, konsepnya jadi kalau sebulan yang lalu bulan Maret, tapi kalau memang pada saat bulan Maret kegiatannya itu tidak beroperasi, ditanyakan di bulan terakhir ada kegiatannya. Yang dimaksud bahan baku yaitu bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi, bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk barang setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya. Ini konsep yang apa yang dimaksud bahan baku. Kalau bahan penolong adalah barang lain yang digunakan dalam pemrosesan bahan baku. Bahan penolong bukan alat. Jadi bahan penolong itu bukan alatnya, tetapi barang atau bahan yang berbaur dengan bahan baku dalam proses pengolahan. Contoh, buat bakso. Bahan baku utamanya apa, Bapak Ibu? Daging. Bahan baku penolong? Tepung. Bahan baku atau penolong material dapat berasal dari hasil produksi perusahaan ini atau dari hasil pembelian. Jadi tergantung ini ya usahanya. 601 sumber pembelian bahan baku atau penolong. Datanya Pak. Ini. Untuk sumber bahan baku utama, tadi kan sudah ditanyakan ya, sumber apa? Bahan baku utamanya apa? Contoh tadi kan daging ya, untuk bakso ya. Jadi sumber bahan baku utama berdasarkan skala usaha. Jadi ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi. Ini wajib terisi 100% ya. Jadi bisa dari usaha mikro, bisa dari usaha kecil, tapi totalnya ini harus 100%. Apa sih Bu kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu? Ini konsep koperasi beda dengan konsep BPS. Kalau kita pakai klasifikasi usaha kemarin berdasarkan tenaga kerja, tapi kalau untuk di dinas koperasi itu berdasarkan omset. Nanti ada penjelasannya ya Bapak. Ini sebentar ya, saya ini kan ini contohnya daging. Ini ya sesuai sama PP nomor 7 tahun 2021. Kriteria usaha mikro. Jadi dimaksud dengan usaha mikro, modal usaha paling banyak 1 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan. Omset penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Ini usaha mikro. Kalau usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 sampai 5 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omset penjualan tahunan mencapai 2 sampai 15 M. Ini untuk kriteria usahanya. Jadi untuk mengisi ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ditanyakan. Tapi kelihatannya bisa tertangkap ya. Nanti kebanyakan dari mikro, tapi tergantung kalau ada dari koperasi ya sesuai dengan kondisi lapangan ya nanti. Ini kriteria usaha menengah, memiliki modal usaha 5 sampai 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan 15 M sampai 50 M.
Ini. Jadi ya Pak. Ini sumber bahan baku berdasarkan wilayah. Ini ada pilihannya dalam negeri dan luar negeri. Jadi di sini ditanyakan wilayah dalam memperoleh bahan baku tersebut. Ini juga sama, harus 100%. Jadi isiannya boleh di beberapa tempat. Mungkin ada dari sini rincian 1, ada 2, tapi yang pasti totalnya harus 100%. Ini blok 7 ya, sama blok 7. Produksi selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatan. Ini rincian 701, produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi responden tadi itu menghasilkan apa-apa saja. Jadi nanti ditulis di sini. Ini contohnya, nama produk yang dihasilkan ada jagung asin manis pedas, jagung manis pedas, jagung original, jagung manis, jagung asin. Ini ditanyakan kuantitasnya. Ingat ya, 1 bulan yang lalu ya yang ditanyakan ya. Udah bulan Maret. Kalau emang perinciannya ini masih perlu ditambah, sama kayak tadi, tinggal tambahkan di atasnya. Jadi ini apa aja yang terjual, yang dihasilkan dari responden tadi, outputnya yang dihasilkan. Nilai yang dituliskan pada bagian ini adalah nilai produksi atau HPP, bukan nilai jual. Harga pokok. Diisi dengan nama produk, satuan, jumlah atau volume penjualan, dan harga yang diterima selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya. R701 bersifat mandatori, jadi wajib harus terisi. Oke. Jangan lupa tulis semua nanti ini produk yang dihasilkan. Ini kalau mau menambahkan dalam hasil produksi tadi yang tambah itu. Pertanyaan ini muncul untuk kategori selain G, perdagangan. Ini baru akan muncul. Karena itu saya makanya tadi jadi nggak muncul ya. Ini kita 702. Ada nggak 702? Ini R702, penjualan dan pembelian dari kegiatan utama. Nilai penjualan, nilai pembelian dari barang yang terjual, komisi penjualan barang konsinyasi neto, pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor. Laba kotor sama dengan rincian 1 nilai penjualan dikurangi 2 nilai pembelian barang yang terjual ditambah 3 komisi penjualan
penjualan barang konsinyasi neto, dan rincian 4 pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor. Ini ya. Pertanyaan ini hanya muncul untuk kategori G, perdagangan. Jadi kalau memang bukan kategori G, otomatis ini nggak akan muncul. Jadi saya karena mencobanya kategorinya tadi bukan G Pak, jadi nggak muncul di aplikasi. Jadi otomatis Bapak Ibu, makanya kenapa tadi saya sampaikan hati-hati dalam pengisian kategori usaha, karena berpengaruh dalam pengisian ini. Kalau G akan muncul ini, tapi kalau Bapak Ibu nggak G akan lompat, otomatis akan lompat rincian ini. Jadi hati-hati penentuan dia G atau bukan. Nanti untuk di aplikasinya lanjut. Kalau memang Bapak Ibu di depan tadi di awal sudah klik kategori G, muncul. Tapi kalau enggak langsung lompat. Ya, rambu-rambunya seperti itu. Apa sih yang dimaksud nilai penjualan? Diisi dengan nilai penjualan usaha atau jasa. Nilai pembelian barang yang terjual diisi dengan nilai pembelian barang yang terjual. Komisi penjualan barang atau konsinyasi neto diisi dengan nilai komisi penjualan barang konsinyasi neto. Kayaknya kalau UMKM jarang ya Bapak? Seperti ini jarang. Ya ada konsinyasi juga kalau UMKM. Ya ada juga Bapak. Oh gitu. Tapi paham ya Pak, responden sudah tahu ya. Sudah, kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan, sudah tahu Bapak, atau perlu ada trik-trik untuk menggali itu ada konsinyasinya atau enggak, bagaimana? Gimana? Teman-teman, kira-kira kalau respondennya ditanya ini ngerti nggak? Tidak semuanya ya, tidak semuanya tahu ya. Kalau pengusaha-pengusaha besar kayaknya paham ya. Tahu? Oh ya udah, alhamdulillah. Nanti profilnya ya. Profil itu cara menggali pertanyaan, cara menggali responden untuk menjawab suatu pertanyaan. Itu harus betul-betul diperhatikan biar mau nih informasi ini biar muncul. Jadi nama asli. Ya, ini rambunya loh. Barang yang terjual ini dipastikan hanya terisi nilai barang dagangan yang terjual. Yang terjual saja ya, bukan nilai belanja atau pulaan dari semua barang di usaha perdagangan tersebut. Ini yang ditanyakan yang pembelian barang terjual. Jadi nanti waktu nanya itu hati-hati ya. Yang dimaksud di sini itu khusus barang dagangan yang terjual saja. Jangan pulaannya dirobok, ya kabeh nanti rugi nanti neracanya terakhir. Ya. Ini rambu-rambunya ya. Komisi penjualan barang konsinyasi neto wajib isi jika jenis usaha adalah agen. Jadi kalau agen ini pasti terisi. Pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor wajib isi jika jenis usaha adalah KBRI reparasi dan perawatan mobil motor awalan kode 45 di luar penjualan mobil atau motor. Ini contoh kasus yang bisa dibaca ya, nanti enggak selesai nanti. Mau contoh kasusnya dulu.
Ini contoh dari kasus CV Abadi merupakan distributor cabai merah. Pada Maret 2002, perusahaan tersebut berhasil menjual cabai merah sebanyak 500 ton dengan harga per kilo cabai merah Rp40.000. Kemudian pada Maret 2002 mencapai 600 ton dengan harga per kilo Rp30.000. Banyak cabai yang busuk atau rusak selama Maret 2022 adalah 5 ton. Selain menjual cabai merah milik sendiri, di periode yang sama perusahaan juga menjual cabai merah milik usaha lain dengan mendapatkan komisi sebesar 50 juta. Berarti terisi yang nilai penjualan 500 ton kali 1000 kilo kali 40.000. Karena harga per kilonya 40.000. Jadi ketemulah 2M, 20M. Nih, contoh kasus. Ini terisi. Kenapa ini bisa terisi? Karena dia ada konsinyasi dengan ini usaha lain. Jadi dapat 50 juta. Nih. Karena dia tidak ada reparasinya, tidak ada KPLI yang berawalan 5 tadi, usianya 0. Ini rincian 703 pendapatan bulan yang lalu, pendapatan operasional, pendapatan non operasional, pendapatan lainnya, yaitu berasal dari subsidi usaha. Yang kedua subsidi fiskal, pajak dan bea. Rincian 703 pendapatan tambahan bulan yang lalu diisi dengan nilai pendapatan operasional yang merupakan pendapatan usaha yang bersifat real pada bulan yang lalu. Jadi kondisi Maret 2022 isi pendapatan operasional berapa? Diisi dengan nilai pendapatan non operasional yang merupakan pendapatan tambahan bulan yang lalu. Seandainya dia ada usaha lain, ya, memperoleh, gimana? Ya, ditambahkan pendapatan operasionalnya. Ini yang C, diisi dengan nilai pendapatan lainnya bulan lalu yang terdiri dari rincian 1 dan 2. Pertanyaan bisa didekati dengan pendekatan tahunan. Nilai setahun kemudian dibagi dengan bulan operasi. Jadi biasanya kan kalau bulanan susah ya, tanyakan aja setahun. Jadi nanti tanyakan bulan operasinya. Kalau beroperasi terus selama 1 tahun berarti dibagi 12. Biasanya itu susah kalau pendapatan operasional ditanyakan bulanan itu. Tapi kalau memang bisa menjawab secara bulanan, ya lebih baik. Kalau memang bisa didekati dengan pendapatan tahunan, dibagi dengan jumlah bulan beroperasi. Kadang kan ada yang nggak beroperasi terus, jadi itu perlu dipastikan karena itu sebagai pembagi nanti. Nah ini untuk pendapatan operasional yang berkategori G bisa diambil dari pertanyaan 702. Sedangkan non kategori G bisa diambil dari pertanyaan 701. Nah, karena tadi di G kan sudah ditanyakan ini. Nilai pendapatan operasional merupakan pendapatan yang real diterima, bukan nilai produksi atau uang. Pendapatan non operasional dimungkinkan untuk lebih besar dari pendapatan operasional karena referensi yang dilihat adalah sebulan yang lalu. Namun demikian akan tetap mendapatkan warning. Jadi bisa aja pendapatan non operasionalnya kebetulan pada bulan Maret itu bisa lebih besar. Nanti dikasih aja di blok catatan itu dikasih keterangan ya, biar tidak warning. Nanti verifikatornya kalau pada saat memverifikasi biar tahu alasannya kenapa.
operasionalnya kadang lebih kecil dibanding non operasional. Kalau terjadi hal tersebut dikasih catatan aja. Jadi verifikator nanti tahu pada saat menemui ini karena akan warning. Ini untuk 704 pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan. Ini tetap sama diisi nanti. Yang penting prosentasenya total jumlah harus 100%. Jadi nanti boleh menyesuaikan aja. Mas kalau usaha tadi kan udah ada ya, rinciannya mikro, kecil, menengah, besar tadi. Udah. Ini sama kayak tadi berdasarkan wilayahnya, ada dalam negeri, ada luar negeri, dipilih. Nanti pemasarannya itu kebanyakan di mana? Masih dalam satu desa, satu kelurahan atau setaranya atau sudah dalam satu kecamatan. Nilai penjualan atau omset dalam negeri dan luar negeri diisi dengan nilai volume penjualan dalam negeri selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya. Ini sama. Isian 706 nilai penjualan dapat dikontrol dari nilai pada rincian 702A nilai penjualan. Jadi bisa dilihat dari pertanyaan sebelumnya. Isian 706 nilai penjualan yaitu luar negeri harus terisi jika 70B luar negeri terisi lebih dari 0 dan sebaliknya. Jadi ini terisi ada korelasinya dengan di sini. Ini ada isiannya. Kalau ini ada isiannya otomatis ini harus terisi. Ya, korelasinya dari rincian sebelumnya. Ini untuk rincian 707 metode pemasaran yang digunakan. Ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, tinggal diisi. Jadi produk yang dihasilkan tadi dipasarkan melalui apa? Melalui digital atau kita biasa sebutnya e-commerce. Kemarin BPS letak ada survei e-commerce. Yang B non digital atau pasar, yang C perantara, D vendor pemerintah. Itu ada 2, total transaksi sama nama instansi disuruh nyebutkan. Yang E vendor pemerintah provinsi, F vendor pemerintah kabupaten kota, G lainnya. Kalau Bapak Ibu memilih rincian G lainnya, ini wajib terisi. Tuliskan itu wajib terisi. Kalau seandainya emang biaya ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali, non digital ya, seandainya pasar kan tidak ada biayanya, bisa diisikan 0. Jadi ini sesuai sama pernyataan responden ya. Jadi
pemilihannya, pemasarannya ini kemana aja itu berdasarkan pernyataan responden. Diisi dengan pilihan yang sesuai tentang metode pemasaran yang digunakan dan nilai transaksi yang didapat. Jika ada pilihan metode pemasaran dengan vendor pemerintah pusat, provinsi, kota, diisi nama instansi dan nilai transaksinya. Non digital atau pasar ini maksudnya metode konvensional. Jadi metode konvensional dimasukkan dalam non digital atau pasar. Khusus vendor atau rincian 707D sampai dengan 707F. Jadi ini ya 707D sampai F. Referensi waktu adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Jadi mungkin dikasih terangan di kuesionernya. Jadi biar nggak terlewat nanti pada saat lapangan. Khusus 707D sampai F itu referensinya 1 tahun. Kalau yang selain itu referensinya sebulan yang lalu. Ini contohnya saya pakai konvensional ya kemarin. Saya ketik 0 aja nggak apa-apa mau tersimpan. Oh, ini pilihan tentang ini ya tadi metode pemasaran ya. Ini metode pemasarannya pakai e-commerce, artinya ya berapa. Lanjut aja ini. Ini kita ke produksi. Jika 707A berkode 1, media digital yang digunakan usaha untuk penjualan atau barang atau jasa. Apakah melalui pesan instan? Sekarang kan modelnya di WA nanti diantar gitu ya. Nah, sekarang ini ID pengguna masih mandatori atau enggak? Nanti ini sementara masih mandatori ya, tapi nanti untuk di aplikasi kayaknya mungkin ada perubahan ini. Sudah tidak mandatori lagi. Ini tinggal pilih ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan pilihannya. Kalau selain yang Bapak Ibu sebutkan, nanti lainnya tetap harus diisi. Jangan melingkari lainnya tapi ini nggak diisi. Harus diisi. Itu nggak akan tersimpan nanti. Di chattingnya Bapak Ibu nggak akan tersimpan. Ini ID pengguna. Ini kemarin yang agak ini, tapi kalau memang nanti ini mandatori wajib ditanyakan namanya ID penggunanya. Ini kan media sosialnya selanjutnya TikTok ya. Sekarang TikTok kan ada jual juga tuh. Nah ID penggunanya itu apa? Ditanyakan. Jadi masuk media sosial ya. Ini sama isiannya tadi untuk mengisi rincian yang tadi ya. Ini ya tidak ya tidak. Jika 707A berkode 1, media digital yang digunakan usaha untuk penjualan barang atau jasa, ini marketplace atau platform digital. Ini sekarang banyak UMKM yang sudah membuat terobosan ya Pak ya. Ada di Shopee, ada di Bukalapak, mungkin Lazada, lagi Grab ya. Ini tinggal memilih nama nanti ditanyakan.
tinggal melihat tidak ya tidak aja. Nih. Nah, masuk ke blok 8 tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dirinci menjadi tenaga kerja dibayar dan tenaga kerja tidak dibayar. Ini penjelasannya. Ini ada disabilitas dan non disabilitas. Dibagi lagi laki-laki atau perempuan. Di sini pekerja dibayar, yang dimaksud pekerja dibayar di sini semua orang yang biasanya bekerja di usaha atau perusahaan, baik dengan skema tetap, kontrak, outsourcing maupun dari pekerja asing. Ini yang menerima upah gaji. Kalau pekerja tidak dibayar adalah pekerja yang bersifatnya ikut aktif dalam mengelola kegiatan atau perusahaan, tetapi tidak mendapatkan upah atau gaji. Sebagai contoh pekerja keluarga. Contoh, saya punya usaha jus. Saya dibantu anak saya yang besar contohnya. Anak saya ini tidak saya kasih gaji, berarti anak saya termasuk pekerja tidak dibayar. Ini jajan ya, jusnya ya. Jadi itu konsepnya pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Nanti diisikan lagi perempuan, disabilitas atau tidak yang membantu. Ini penegasan tentang tenaga kerja. Penegasan pertama, pemilik usaha yang tidak aktif ikut mengelola kegiatan usaha atau perusahaannya, maka tidak dianggap sebagai tenaga kerja. Jadi saya memiliki usaha jus tadi, tapi saya nggak apa-apain, yang kerja anak saya aja. Jadi saya bukan tenaga kerja. Yang kedua, pemilik usaha yang aktif ikut mengelola kegiatan usaha atau perusahaannya dan dapat memisahkan gaji untuk dirinya sendiri, maka dianggap sebagai tenaga kerja dibayar. Saya nih, kan tadi saya aktif ikut usaha sama anak saya, tapi saya bisa mengelola gaji untuk saya karena saya merasa berhak mendapat upah gaji, tapi saya secara administrasi bisa memilah itu, maka saya dianggap sebagai dibayar. Yang ketiga, pemilik usaha yang aktif ikut mengelola kegiatan usaha atau perusahaan dan tidak dapat memisahkan gaji untuk dirinya sendiri, maka dianggap sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Ya, kebanyakan saya kira banyak yang penegasan ketiga susah ya untuk UMKM, tapi mau sesuai pernyataan responden. Ini nanti untuk mengisi isian selanjutnya. Ini untuk tingkat pendidikan tenaga kerjanya dibagi berdasarkan pendidikan yang diselesaikan. Ini upah gajinya. Upah gajinya juga dirinci ya, laki-laki dan perempuan nanti. Ini nanti ada seandainya di sini seandainya ya jumlah tenaga kerjanya 20, nanti di sini juga jumlahnya harus 20. Ya, jadi harus sama. Tingkat pendidikan ada pendidikan yang ijazah yang dirinci. Iya, dirinci. Iya, ditanyakan itu yang. Tapi kalau seandainya tadi sih Pak Kris untuk koperasi ya Pak ya. Kalau koperasi kan usaha anggotanya banyak. Itu yang didata itu yang kepengurusan aja. Tapi kalau UMKM kan sedikit Bu. Kalau banyak
gimana Pak? Tetap diisi nih. Pak kita aja tetap ditanyakan. Kalau yang untuk koperasi kan anggotanya biasanya ratusan. Kalau isi ini kan repot tadi. Ini kayaknya nggak mandatory Pak. Ini kayaknya nggak mandatory kemarin. Ini mandatory sih ya karena ada hubungannya sama 801 khusus koperasi, tapi khusus UMKM kata Pak Kino wajib diisi Bu. Jadi pintar-pintar menanyakan kalau 20 pekerjanya ditanyakan Bu yang SMP berapa, yang SMA berapa, disabilitas apa enggak. Saya tahu UMKM tersebut memperkerjakan disabilitas juga, jadi itu biar tercover. Jadi harus sama ya, 801 sama 802 jumlahnya harus sama. Jadi kalau 801 ini tenaga kerjanya 15, ya 15 yang harus terisi di 802. Kalau upah gaji diisi dengan nilai upah atau gaji berdasarkan jenis kelamin dan kondisi fisik pekerja, dengan disabilitas maupun enggak. Diisi dengan nilai insentif berdasarkan jenis kelamin dan kondisi fisik pekerja. Balas jasa pekerja, balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha atau perusahaan, baik itu dalam bentuk uang maupun barang atau jasa. Balas jasa pekerja yang berbentuk barang atau jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang jasa tersebut. Biasanya kan ada dapat insentif tuh, tapi kan kadang berupa uang, kadang berupa barang. Ditanyakan yang berupa barang tadi kalau dirupiahkan berapa? Ya, karena yang diminta di sini dalam bentuk rupiah. Biasanya kan menjelang hari raya ya Pak ya, dapat insentif, yaitu ya uang, ya barang. Itu ditanyakan ya, bentuk barang nominalnya kira-kira berapa dimasukkan. Selain itu kalau mendapat makan ya Pak ya, biasanya ada yang dikasih makan ya, dikasih makan itu berapa kira-kira perharinya berapa. Ini 804 waktu kerja. Diisikan jumlah bulan kerja dalam 1 tahun, rata-rata hari kerja per bulan, rata-rata jam kerja per hari. Ini bersifat mandatori, jadi wajib terisi. Kita lanjut ke pengisian blok 9 sampai 14. Kayaknya pas ya Pak, jam 12 ini 1 kuesioner ya. Nanti kalau ada waktu kita ini latihan, tapi usernya boleh Pak pakai itu, pakai yang Jateng ya. Kita selesaikan masih 1 jam lagi. Cepat ya, ngebut ini berarti. Kan jam 12 selesai, nanti setelah istirahat kita ganti yang operasi. Lanjut ke pengisian blok 9 sampai 14. Ini kalau BPS 2 hari Pak, karena ini kita 2 jam, kita sistem kebut aja ya. Siap ya. Ya pada lapar ini yang belakang ini. Masih ini Pak, masih semangat ya Pak. Masih. Lanjut ke blok 9, proses produksi. Ini proses produksi di sini yaitu ada kegiatan mengolah bahan baku dan bahan penolong untuk menghasilkan suatu produk yang nilainya lebih dari barang aslinya. Jadi ada nilai tambah terhadap barang tersebut. Dikategorikan manual jika tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Jadi betul-betul tanpa alat. Kalau mekanik menggunakan bantuan mesin, contoh buat jus tadi itu bantuan blender. Elektronik menggunakan bantuan listrik,
dimaksud dengan manual, membuat tempe. Ini yang mekanik. Ini yang elektronik. Yang digital. Ini yang artificial intelligence. Sekarang kita lanjut ke proses produksi. Sarana produksi atau usaha, segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi barang dan jasa. Isikan jumlah atau luasan dari sarana produksi sesuai satuan yang digunakan. Ini contoh ya, ini ada unit, gedung atau tempat usaha. Satuannya unit. Kalau gudang meter persegi. Jadi hati-hati ya, ini ya, satuannya dilihat. Ini yang selanjutnya rincian 1001 tentang kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Jadi ini kemitraan biasanya karena banyak UMKM yang sudah mempunyai mitra ya Pak ya, yang sudah mempunyai mitra ditanyakan. Ini untuk referensi waktunya khusus kemitraan yaitu sejak usaha berdiri. Jadi sudah menjalin kemitraan dengan pihak mana. Jadi nanti ini untuk kemitraannya ya. Ini dalam rangka pembiayaan, dalam teknologi, SDM. Ini mana tahu ini wajib terisi ya. Kayaknya ini. Ya, lanjut aja. Kita lanjut blok 11, laporan keuangan usaha. Laporan keuangan merupakan pencatatan secara teratur, rutin dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Dari pembukuan tersebut dapat menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan rugi, laba dan neraca. Pilih ya. Maka pertanyaan lanjut ke rincian 1102. Jika tidak maka lanjut ke rincian 1103. Jadi tinggal milih ya Bapak Ibu. Ini pendapatan per 31 Desember 2021. Ini ditanyakan omset, pendapatan operasional, pendapatan non operasional, pendapatan lainnya. Ini ditanyakan juga mengenai PPH, PPH badan pasal 25 atau PPH final 5% atas omset. Ini pajak penghasilan badan ya. Ini ditanyakan. Pengeluaran umum. Apabila pengeluaran umum untuk bahan bakar dan pelumas tidak bisa dirinci, masukkan isian banyak atau volume dan nilai rupiah pada rincian produk yang terbesar. Ini bahan bakarnya ya, tidak bisa rinci. Jadi biasanya kan yang terisi kalau ini LPG, kalau ada kendaraannya ini harus terisi ya, misalnya emas. Ini untuk biaya listrik. Ini nanti selain diisi nominal juga diisi KWH-nya. Nanti saya kasih ininya. Kalau 950 gitu satu KWH-nya berapa? Itu saya ada sedikit ini untuk catatan teman-teman. Biaya listrik, biaya gas, sama penggunaan air.
apa 900. 900 itu lagi nanti dibedakan 900 yang subsidi apa non subsidi, itu beda biaya perkawihannya. Oke. Ini juga nanti ditanyakan untuk telepon, internet dan komunikasi lainnya, ATK, bahan pembungkus dan pengepakan. Hati ya, ini kalau biasanya kadang lupa. Ini kadang lupa nih ATK sama pembungkus. Kadang biasanya kalau survei-survei di BPS itu kadang ada yang kelewat teman-teman. Jadi tetap ditanyakan ya. Ini juga administrasi bank dan perantara keuangan. Yang dimaksud di sini, biaya yang dimaksud adalah biaya dikeluarkan akibat perusahaan menggunakan jasa bank dan perantara keuangan. Contoh, biaya transfer uang lewat bank, biaya provisi karena kita meminjam uang. Ditanyakan apakah tadi seandainya ada kemitraannya dengan bank, nah ini kan harus ada ini provisi karena meminjam uang di bank. Jadi nanti rambu-rambunya seperti itu. Oh ini kemitraannya ada, jadi dia otomatis harus ada isian. Oh aplikasinya ya Pak ya. Ini beberapa rinciannya, lanjut aja ya. Ini ada biaya pergudangan, adalah biaya sewa gudang untuk menyimpan barang. Siapa tahu usaha itu karena tempat usahanya kecil sehingga memerlukan gudang untuk tempat penyimpanan, maka ditanyakan juga untuk biaya sewa. Ya, jadi nanti ditanyakan, jangan lupa ditanyakan pada saat melakukan pembacaan. Ya, ini sewa bangunan. Ya, nanti tinggal contohnya seperti ini ya, tinggal trik ya Pak ya. Jadi seandainya, nah ini contoh yang apa Pak? Kalau sewa bangunan, ini yang dibuka Bapak nih contoh sewa bangunan. Cara isinya kurang lebihnya seperti itu. Kita ambil Mbak sewa bangunan. Nah, yang ditanyakan sebulan yang lalu sama nilai setahun yang lalu. Contoh pengisian itu. Ini jika ada perjalanan dinas pekerja ya. Ini ditanyakan. Yang dimasukkan di dalam sini yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja dalam rangka dinas, pendidikan, pelatihan, dan kursus, meliputi transport, akomodasi, dan lainnya. Jadi seandainya dalam rangka pengembangan ini ya, wawasan biasanya mengikuti apa Pak, pelatihan ya yang diselenggarakan, itu ditanyakan. Dan yang dimasukkan itu dari transportnya. Contoh berangkat dari Tayu ke Pati, transportnya berapa? Akomodasinya, menginapnya di hotel seandainya itu dibiayai oleh usaha itu apa enggak, itu ditanyakan dan berapa itu, berapa nilainya dituliskan. Yang ditanyakan sebulan yang lalu dan setahun yang lalu. Tapi kalau nggak ada ya no, nggak ada. Laporan keuangan sama ya tadi. Nanti sambil dibaca-baca ya. Kayaknya kalau saya ini hampir sama sih. Nilai
pokoknya yang ditanyakan sebulan dan setahun yang lalu. Kok 12 Pak? Ya, pembinaan aja. Ini ditanyakan ini kanan. Ini blok 12 pembinaan yang pernah diterima ya terkait bantuan pelatihan, bimbingan, pendampingan dan sebagainya. Jadi usaha tersebut apakah pernah mengikuti atau mendapat pelatihan, bimbingan, pendampingan dan sebagainya. Mungkin kalau yang diperilis dari Dinkop nanti yang UMKM kebanyakan sudah mendapat ya Pak ya. Yang dikasih dari Dinkop perilis yang khusus UMKM nanti kebanyakan itu sudah mendapat pendampingan dari dinas. Jadi kebanyakan sudah ada bimbingan ya Pak ya. Sudah dapat bimbingan. Nah itu pelatihan manajemen kata Pak Kino. Karena Pak Kino ini ya tanggung jawab dinasnya yang memberikan pelatihan ini. Semuanya UMKM. Atau kalau enggak Bapak Ibu berkenan udah ada usaha di rumah dan ingin mengajukan UMKM yang terdaftar, menikah sama Bapak. Bisa, nanti prosesnya lebih tahu kan. Ini untuk pembinaan yang pernah diterima diisi sesuai dengan pilihan jenis bantuan yang pernah diikuti. Referensi adalah sejak usaha berdiri. Jadi selama usaha berdiri, jenis pelatihan-pelatihan apa saja yang pernah diikuti itu ditanyakan. Penyelenggaraan pelatihan atau penyuluhan atau pendampingan yang pernah atau sedang diikuti diisi sesuai dengan pilihan penyelenggara pelatihan, penyuluhan atau pendampingan yang pernah atau sedang diikuti. Jadi meskipun sedang diikuti ditulis aja ya. Oh ini Bu, kebetulan saya masih ikut pelatihan ini. Tulisnya. Ini untuk 12001 itu yang bagian A. Rambu-rambunya 1 tahun terus 1 bulan. Selama usaha berdiri. Oh gitu. Ya, selama usaha berdiri. Rambu-rambunya selama usaha berdiri. Ya, blok 12. Jadi pelatihan yang diikuti selama berdiri. Kalau sedang melakukan pelatihan juga termasuk dicatat. Kebetulan kok pas bulan ini mengikuti pelatihan, jadi itu tetap dimasukkan. Ditanyakan pelatihan apa yang sedang diikuti. Ini berhenti sebentar. Iya. Oke nih kayaknya. Yang belakang apa lagi nih? Yang belakang ini. Bentar Pak. Ini sudah mau selesai.
Sudah ya? Tinggal sebentar kita lanjut lagi. Ini tadi terkait pembinaan yang pernah diterima. Ini contoh saya kan kemarin saya ngekliknya itu yang tidak pernah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu merasa ini tinggal digeser aja. Jadi kalau ini iya, jadi ada isiannya. Jadi tinggal memasukkan apa yang tadi terisi. Nah, kalau yang 1202 itu jenis bantuan modal yang pernah atau sedang diterima sesuai dengan pilihan jenis bantuan modal yang pernah atau sedang diterima. Kalau yang 1201 tadi kan itu untuk pembinaan. Kalau yang 1202 tadi ini bantuan. Ya. Itu terdiri ada bantuan modal produksi, pemasaran atau jaringan usaha, ekspor, digitalisasi, standarisasi, dan hak kekayaan intelektual. Ya, Pak ya, biasanya begitu ya, Pak. Haki. Ini bisa checklist lebih dari satu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau memang dia sudah pernah beberapa kali menerima bantuan, bisa diisikan. Termasuk yang pelatihan tadi bisa diisi lebih dari satu checklist, karena itu berupa checklist. Ini yang selanjutnya kebutuhan informasi utama yang diharapkan. Jadi tadi kan sudah ditanyakan tentang pelatihan, tentang bantuan. Sekarang ditanya lagi nih, maunya apa? Apa sih yang diharapkan lagi? Nah, ini jawaban-jawaban ini yang mungkin nanti dipakai kebijakan dari Dinas Koperasi Kabupaten Pati. Jadi minta tolong ditampunglah aspirasi dari teman-teman UMKM Pati ini seperti apa. Ini nanti yang dipakai kebijakan oleh Pak Tino dan teman-teman untuk melakukan ini ya Pak ya, bantuan terkait ini, bantuan atau pembinaan terkait UMKM yang ada di Pati. Jadi nanti lebih membutuhkan apa? Oh, Pak Tino siap-siap ini nanti langsung bisa langsung diluncurkan di anggaran selanjutnya. Oh, yang penting tidak modal requestnya. Kalau kebanyakan modal nanti gimana Pak? Oh gitu. Modalnya nanti ke kemitraan ya Pak ya, bank yang ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ini diisi sesuai harapan yang diinginkan oleh responden. Bisa juga checklist lebih dari satu. Aspek teknis produksi, contoh bisa dia di checklist. Aspek permodalan atau pembiayaan, aspek pemasaran atau jaringan usaha, aspek lainnya. Monggo nanti disesuaikan sama kondisi di lapangan, maunya responden apa. Nah ini catatan sudah ini di blok terakhir ini apa catatan. Catatan ini diisi untuk, kalau bisa diisi ya catatan ini untuk memberikan informasi seandainya ada informasi penting yang sekiranya belum tercakup di pertanyaan tadi, diisikan aja di catatan. Jadi kayak tadi yang misalnya pendapatan non operasional lebih besar dari pendapatan operasional. Jadi alasannya apa? Mungkin dikasih di blok catatan. Pokoknya yang yang belum ada belum tertampung lah istilahnya di pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan tadi, untuk menambah informasi seandainya
seandainya verifikator agak menemukan kok agak melenceng, bisa tertangkap dari blok catatan ini. Ya. Nah, ini terakhir keterangan pemberi jawaban. Ada nama pemberi jawaban, nomor telepon HP, jabatannya sebagai apa. Kalau ada emailnya ditulis, tanggalnya, upload bukti wawancara. Ini filenya ya. Ini nanti kalau pas saat mengirimkan ini, nanti verifikasi pada saat mengirim data. Bapak Ibu nanti tampilannya kalau capingnya sudah sesuai, itu bisa disimpan, ada tandanya hijau semua gini. Tapi kalau ada isian yang belum lengkap, belum bisa tersimpan. Jadi kadang kayak kemarin saya nyoba ya, karena gangguan kayaknya koneksinya sebelum ada patch terakhir. Kemarin waktu KBL itu munyer terus. Oh, agak siang baru mau. Ternyata sorenya ada patch baru. Jadi itu ulang lagi karena nggak bisa tersimpan. Tapi khusus untuk blok yang tidak terisi, ya, blok yang belum lengkap isiannya. Tapi kalau untuk yang lain, seandainya tenaga kerjanya ini kok lupa tadi apa, Mbak nanyakan jenis pendidikannya, kan lupa ini. Mungkin diisi dulu nanti baru diedit. Ya, diisi sembarang dulu, tapi Bapak Ibu punya catatan, diisi dulu. Apa pendidikannya, mungkin SMA 10 gitu. Laki-laki, non disabilitas, disimpan dulu. Karena kalau enggak nanti ulang lagi, disimpan dulu. Yang penting isiannya sama. Karena itu nggak bisa kalau seandainya jumlah pekerja 20, Bapak Ibu hanya isi jumlah pendidikan kok 18, kan kurang 2. Itu nanti ada warningnya, tidak sama. Nanti kalau masih ada waktunya, kita coba mungkin salah satu membuat inilah contoh ya Pak ya, maksudnya apa yang usaha apa yang mau dicontohkan di sini. Itu terakhirnya nanti ini ajukan verifikasi. Kalau ini sudah tercentang hijau dari blok 1 sampai blok 14 sudah tercentang hijau semua, baru bisa diajukan verifikasi. Kalau belum, masih belum bisa. Kalau masih ada salah satu rincian yang belum ada centang